Halo semua, saya Amaliana Sri Oktaviani dengan NIM 44220028 demi memenuhi nilai tugas karakter building dengan dosen pengampu Bapak Yan Bastian M.Ikom. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs atau Sustainable Development Goals untuk di nomor 13, penanganan perubahan iklim dengan isu keprihatinan bangsa tentang bencana alam banjir. Siapa sih yang pernah mendengar tentang Sustainable Development Goals atau disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Kalau kalian masih merasa asing dengan istilah ini, mari simak materi yang aku jabarkan ya. Apa itu SDG? Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Merupakan komitmen para pemimpin dunia, komitmen ini berupa rencana aksi nyata untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua masyarakat dunia yang ada di bumi ini. Di Indonesia, SDGs juga dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya kemiskinan atau ketimpangan sejahtera, pendidikan yang tidak merata, krisis pangan, dan masalah lingkungan hidup merupakan sebagian dari tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Seluruh warga dunia pun memiliki tekad untuk menyelesaikan permasalahan ini. Melalui kesepakatan bersama dengan nama tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals atau yang disingkat sebagai SDGs, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs menjadi target bersama yang ingin dicapai oleh semua negara dengan harapan berupa 17 poin ini. Pada 25 September 2015, para pemimpin dunia memiliki kesepakatan untuk bisa mencapai 17 poin di tahun 2030 nanti. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga serta mendukung dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya ada satu, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Empat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Dan keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri inovasi dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. Ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, penanganan perubahan iklim. Ke-14, ekosistem lautan. Ke-15, ekosistem daratan. Ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan, dan itu adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang eh, tujuan pembangunan berkelanjutan di nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim atau yang disebut dengan climate action. Tujuan dari SDGs 13 ini, eh, yang pertama adalah pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, pengurangan resiko bencana.
dengan arah kebijakan. Jadi melalui kebijakan pemerintah tersebut, eh, kita mem, apa, mewujudkan tujuan SDGs ke-13 ini. Terus ketiga, pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bagi lingkungan yang sudah rusak atau sudah mengalami pencemaran, dari tujuan ini kita mencoba mencari cara bagaimana akan menanggulangi pencemaran tersebut. Terus pengurangan resiko bencana secara komprehensif. Tujuan nasional ke-13 ini adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030 nanti. Ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan resiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan pemerintah lagi, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang isu keprihatinan bangsa tentang bencana alam banjir. Banjir sendiri adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga ke daratan, yang biasanya lingkungan yang kering akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Banjir sendiri merupakan fenomena alam yang biasanya terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi di kawasan tersebut. Untuk banjir sendiri, ada 3 jenis banjir. Yang pertama ada banjir bandang. Banjir bandang ini tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir yang satu ini biasanya disertai dengan materi berupa lumpur yang hanyut. Dan banjir seperti ini jelas lebih membahayakan daripada banjir air karena seseorang tidak akan mampu berenang di tengah-tengah banjir seperti ini. Untuk menyelamatkan diri, banjir banjir bandang mampu menghanyutkan apapun karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasa terjadi di area dekat pegunungan, di mana tanah pegunungan seolah longsor karena air hujan lalu ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah. Biasanya banjir bandang ini akan menghanyutkan sejumlah pohon-pohon di hutan-hutan atau batu-batu berukuran besar. Material-material ini tentu dapat merusak pemukiman warga yang berada di wilayah sekitar pegunungan. Jadi untuk banjir bandang sendiri ini memang biasanya terjadi di daerah-daerah eh, bukan perkotaan, biasanya di daerah desa atau di daerah pegunungan. Terus banjir luapan, banjir yang satu ini adalah banjir yang sudah umum yang sering kita temui di mana-mana, terutama di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai atau danau dan selokan, sehingga air akan meluber lalu menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan yang terus-menerus, sehingga sungai atau danau tidak mampu lagi menampung air. Terus yang ketiga ada banjir genangan. Banjir genangan merupakan keadaan di mana terjadinya penumpukan volume air di suatu tempat karena luapan dari tempat lain atau aliran yang pembuangannya kurang baik. Jadi banjir genangan itu nggak juga harus terjadi seperti intensitas hujan yang tinggi. Dia bisa terjadi karena hujan yang gerimis atau hujan yang
intensitas rendah aja dia bisa menjadi banjir genangan. Itu biasanya karena selokan yang kurang baik atau saluran air yang menumpuk sampah. Itu bisa terjadi banjir eh, luapan, banjir genangan maksudnya. Biasanya juga banjir genangan itu hanya di satu titik, nggak nggak kayak banjir luapan. Kalau banjir luapan itu kan biasanya pemukiman yang dekat sungai. Kalau ini enggak. Biasanya dia hanya di satu titik, di mana titik itu memang eh, daratan yang paling rendah dan luapan dari selokan tersebut tidak bisa menampung, jadi mengalir ke daratan yang paling rendah. Terus untuk faktor banjir sendiri, menurut Akbar 2013 ada dua faktor yang menyebabkan banjir ini terjadi. Yang pertama ada faktor alam yaitu curah hujan. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka hanya terdapat musim hujan dan musim kemarau. Di mana apabila musim hujan dengan intensitas yang tinggi dapat menimbulkan adanya genangan atau banjir. Nah, terus yang kedua ada pengaruh fisiografi. Pengaruh fisiografi sendiri merupakan fisik sungai seperti bentuk, kemiringan, dan fungsi sungai serta pengaruh hidrolika seperti kedalaman, lebar, material dasar sungai, dan lokasi sungai. Jadi itu tergantung dari bentuk sungai itu sendiri, terus kedalaman sungainya, lalu ada material apa sih yang menumpuk di bawah sungai sehingga membuat air itu meluap ke daratan. Terus yang ketiga ada erosi dan sedimentasi. Adanya erosi dan sedimentasi pada daerah aliran sungai dapat mengurangi kapasitas sungai sehingga menimbulkan genangan akibat sungai tidak mampu menampung air. Lalu yang keempat ada kapasitas drainase. Kurangnya kapasitas drainase juga dapat membuat suatu daerah tergenang banjir karena tidak mampu menampung aliran air yang ada. Terus yang kelima ada pengaruh pasang surut air. Adanya pasang surut air laut juga akan memperlambat aliran air dari sungai ke laut dan apabila terjadi pasang, maka akan menyebabkan genangan banjir semakin besar. Kalian pernah tahu muara? Nah, itu muara itu kan pertemuan antara sungai dengan air laut. Jadi kalau intensitas hujan yang tinggi, otomatis kan air dari muara itu akan menyalurkan air dari sungai-sungai kan. Nah, nanti dari laut sendiri, ketika posisi sedang air pasang, maka aliran dari muara itu tidak akan bisa keluar. Jadi dia akan bertabrakan. Lalu untuk yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama ada perubahan daerah aliran sungai atau yang disebut dengan das terjadi karena adanya penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, usaha pertanian yang kurang tepat, dan perluasan kota. Jadi, perubahan daerah aliran sungai ini bisa terhambat karena beberapa faktor yang tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua ada kawasan kumuh. Adanya pemukiman kumuh di sepanjang sungai dapat menghambat aliran air sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Terus yang ketiga ada sampah. Mungkin kita semua sudah sering melihat dengan mata kepala kita sendiri di mana di pinggir-pinggir sungai itu ada sampah yang bertumpuk, orang yang main membuang sampah ke sungai. Itu masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga dapat menimbulkan banjir. Jadi sampah-sampah itu tidak bisa tersaring, tapi malah membuat volume di sungai itu menjadi meningkat karena intensitas hujan yang tinggi. Terus yang keempat ada bendungan. Ada bendungan atau bangunan air juga menyebabkan peningkatan elevasi permukaan air karena adanya efek balik aliran. Kalian pernah tahu eh,
sistematis dari bendungan. Bendungan itu kan sistemnya buka tutup ya. Jadi saat dia intensitas di bendungannya sendiri penuh dan air yang akan masuk penuh, maka untuk air yang sudah di bendungan itu bakalan memenuhi apa sungai yang ingin input air ke bendungan. Jadi malah timbul banjir dan meluap. Terus kerusakan bangunan pengendali banjir atau yang disebut dengan bendali. Apabila pemeliharaan bangunan pengendali banjir yang memadai, maka dapat pengendali banjir yang kurang memadai, maka dapat menimbulkan kerusakan dan menyebabkan bangunan tidak dapat berfungsi lagi. Pendapat lain mengatakan bahwa banjir terjadi akibat kerusakan dari bangunan pengendali banjir. Lalu selanjutnya ada dampak dari banjir sendiri. Dampak dari banjir sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada dampak primer, yaitu untuk dampak primer sendiri yaitu kerusakan fisik, seperti infrastruktur, kayak jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan jalan raya, terus eh, kehilangan harta, benda, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada eh, dampak sekunder. Dampak sekunder ini terdiri dari persediaan air, kontaminasi air, air minum bersih mulai langka, terus penyakit-penyakit karena kondisi tempat yang tidak higienis seperti gatal-gatal atau diare, terus eh, kegagalan panen untuk di dataran rendah dekat sungai tergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Terus pepohonan dan spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas. Transportasi atau jalur transportasi yang rusak, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus untuk yang ketiga ada dampak tersier jangka panjang. Dampak tersier jangka panjang itu lebih meliputi ekonomi di tempat tersebut. Kerusak Kesulitan ekonomi karena kerusakan pemukiman yang terjadi akibat banjir. Satu, dalam sektor pariwisata, menurunnya minat wisatawan. Terus yang ketiga ada biaya pembangunan kota kembali. Terus ada kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga. Karena yang tadi dampak sekundernya eh, sawah gagal panen, maka akan berdampak ke jangka panjang yaitu kelangkaan makanan karena sawah lumpuh akibat banjir. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menangani banjir tersebut? Mungkin untuk cara dan tips ini semua orang sudah banyak tahu, tapi mungkin walaupun sudah banyak tahu, tapi tidak ada yang eh, walaupun sudah banyak tahu, tapi masih ada yang nggak peduli. Padahal ini adalah tips-tips kecil atau cara kecil yang bisa membantu kita untuk menangani banjir atau mencegah banjir. Untuk yang pertama adalah membuat saluran resapan dan penampung aliran air. Di sini untuk saluran resapan dan penampung aliran air ada yang satu ada bendungan, kedua ada waduk, ketiga ada lubang resapan biopori. Yang kedua ada perbanyak ruang terbuka hijau.
yang berfungsi sebagai sarana penghijauan dan penampungan pohon kembali guna sebagai tempat serapan alami di kala curah hujan tinggi. Salah satu contohnya ada taman kota, hutan kota, dan taman wisata alam. Yang ketiga ada menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah salah satu mengubah perilaku masyarakat sendiri. Harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif. Sebuah organisasi masyarakat sebaiknya dibentuk untuk mengambil tindakan-tindakan awal dan mengatur peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir dalam kesadaran bersama. Pentingnya poin ini, manusia mengakibatkan banjir, manusia pula yang harus bersama-sama menyelamatkan kota ini. Mari sama-sama kita terapkan untuk beberapa cara tadi dari hal penting seperti membuang sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah sembarangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.